Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para netter semuanya yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sudah lama sekali ingin membaca Al-Quran dengan mindset Pancasila. Pancasila itu bicara persaudaraan yang berbineka tunggal ika, kepemimpinan yang kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu di atas persatuan yang sangat luas ya pemersatuannya, tidak suku ras agama, tetapi benar-benar berdasarkan atas cinta kasih sejati, yaitu peri kemanusiaan, peri keadilan, sehingga kita dapat menjunjung tinggi saling menghormati kemerdekaan, bertoleransi, berdamai ya, dan kita bisa bergotong royong untuk membangun kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Semua bergotong royong untuk semua, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera, adil makmur, menjadi manusia-manusia insan kamil, manusia seutuhnya yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mindset Pancasila saya ya, yang saya pikir itu sangat sesuai dengan penyelenggaraan daripada Piagam Madinah, di mana Rasulullah dulu memimpin masyarakat Madinah dengan konstitusi Piagam Madinah, dengan falsafahnya bahwa semua yang ada di situ, masyarakat Madinah yang beraneka ragam itu adalah disebut umat yang satu, sebagai komunitas manusia tersendiri, lain dari komunitas manusia lain. Jadi Rasulullah juga sudah mengajarkan kebangsaan, kepemimpinan yang kerakyatan, dan persaudaraan yang menjunjung tinggi persamaan, kesetaraan. Sangat Pancasila sekali Piagam Madinah itu, atau sebaliknya Pancasila ini sangat Piagam Madinah sekali. Ya, bagaimana kalau kita memahami Al-Quran ini dengan mindset Pancasila kita? Surat Al-Fatihah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita di sini bicara tentang nama Allah, ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, tentang melihat kepada Al-Quran adalah, yaitu melihat kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Quran ini mengajarkan kepada kita tentang meletakkan kehidupan kita di atas dasar nama Tuhan, kasih sayang, harus merupakan manifestasi daripada kasih sayang nama Tuhan, Rahman Rahim itu. Jadi bahwa kehidupan kita itu adalah manifestasi daripada kasih sayang. Begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu harus merupakan manifestasi daripada kasih sayang nama Tuhan, Rahman Rahim itu. Sehingga seluruh kehidupan kita berada di dalam kerangka kasih sayang, berada dalam kerangka Rahman Rahim, berada dalam kerangka nama Tuhan. Kita berbicara mulai dari nama Tuhan sampai kepada keriduan Tuhan. Yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji. Dia mempunyai segala pujian, segala kebaikan, tidak mempunyai kekurangan, tidak mempunyai kejelekan, tidak mempunyai cacat. Dia suci, makanya kita mengatakan subhanallah walhamdulillah, yang maha suci Allah, ya segala puji baginya. Gitu ya. Artinya tidak mempunyai kekurangan. Dia adalah Rabbul Alamin, dia Tuhan pengatur semesta alam. Berarti bahwa dia tidak mempunyai kekurangan, tidak mempunyai kelemahan, tidak mempunyai cacat sedikit pun. Semuanya seimbang, semuanya sesuai dengan kehendaknya di dalam mengatur seluruh alam. Tadi Allah itu namanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tentu saja dia mengatur alam semesta ini, seluruh alam itu dengan kasih sayang. Karena ada dikatakan bahwa Allah mewajibkan kepada dirinya kasih sayang. Sehingga pengaturan Allah tadi yang maha sempurna, yang maha seimbang, yang tidak punya cacat, tidak punya kekurangan sedikit pun, itu adalah berstandarisasikan kasih sayang, cinta kasih, Rahman Rahim itu ya. Terus yang selanjutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, memang Allah itu mengatur alam semesta ini dengan kasih sayang, cinta kasih, Rahman Rahim. Itulah fitrah. Maliki Yaumiddin. Malik Yaumiddin artinya apa?
dan penguasa hari pembalasan. Nah, gitu. Artinya bahwa Allah karena dia pemilik dan penguasa di hari pembalasan, tidak mempunyai kuasa apapun di sana di hari pembalasan itu. Artinya apa? Bahwa apa yang akan kita dapat di hari itu semuanya ditentukan oleh Allah. Tidak mempunyai, kita tidak bisa lari. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, hari pembalasan tentu saja ada yang di dunia maupun yang di akhirat. Hasil akhir daripada apa yang kita lakukan, itu semuanya ada di tangan Allah. Jadi Allah juga mengadili dengan kasih sayang atau menghakimi dengan kasih sayang itu. Allah mengatur alam semesta dengan kasih sayang dan dia akan menghakimi dengan standar kasih sayang itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Artinya bahwa kita berarti kita menyembah kepada Allah dengan menjalankan cinta kasih itu. Dan memohon pertolongan kepada Allah juga dengan menjalankan cinta kasih itu. Jadi mau nggak mau kita harus ada di dalam nama Tuhan, ada di dalam cinta kasih, ada di dalam kasih sayang, ada di dalam Rahman Rahim. Kita tidak bisa lari, kita tidak punya pilihan lain. Ya karena Allah mengatur alam semesta ini dengan cinta kasih, kasih sayang, Rahman Rahim. Dan Allah akan mengadili, akan menghakimi di hari pembalasan dengan kasih sayang juga. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus mengambil Rahman Rahim sebagai jalan hidup kita, sebagai dasar kehidupan kita, sebagai sesuatu yang harus kita manifestasikan dalam kehidupan, sehingga segala aspek kehidupan kita merupakan penjabaran daripada Rahman Rahim itu ya. Menyembah di sini berarti ya hidup dengan dasar cinta kasih itu. Memohon pertolongan di sini adalah sama juga ya, kita hidup di atas dasar cinta kasih itu. Terus kita mengatakan ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Berilah kami jalan petunjuk jalan yang lurus. Berarti apa jalan yang lurus itu? Ya jalan di mana kita hidup di atas dasar cinta kasih. Tinggal bagaimana wujud atau manifestasi bentuk daripada hidup di atas dasar cinta kasih itu sesuai dengan yang kepemimpinannya, berdasarkan itu persaudaraan kita sesama manusia, dan itu semua yang kita lakukan adalah dalam kerangka hidup di atas dasar cinta kasih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah gitu. Jadi jalan orang diberi nikmat. Siapa itu orang-orang diberi nikmat? Para nabi, orang-orang yang berjuang bersama nabi, orang-orang yang membenarkan nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, itu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang mendapat nikmat. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang merupakan manifestasi daripada Rahman Rahim, manifestasi daripada cinta kasih. Ya, bagaimana manifestasi daripada cinta kasih sebagai dalam kehidupan pribadi kita? Nah, kita harus melihat kepada diri kita. Kita mempunyai jiwa, ya, pikiran, perasaan, dan spiritualitas. Apakah pikiran kita, mindset kita, pola pikir kita adalah pola pikir kasih sayang? Lalu apakah perasaan kita ini perasaan kasih sayang juga? Ya, perasaannya mendukung mindset kasih sayang itu, sehingga kita bisa melakukan pola pikir, keilmuan, kasih sayang itu dalam kehidupan kita, sehingga menjadikan kehidupan kita menjadi maju dalam arti makin diridhoi sama Allah, berhasil, sukses dalam kehidupan, ya kan, penuh dengan bakti, pengabdi, bermanfaat, ya, takwa dan lain-lain gitu. Bernilai membesarkan Tuhan, bernilai mensucikan, memuliakan nama Tuhan, yang meninggikan Tuhan, semua itu. Katanya tidak ada agama tanpa jamaah, tidak ada jemaah tanpa kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Nah, gitu kan. Berarti jemaah di sini apa? Ya, jemaah kita, ya masyarakat kita, itulah jemaah kita ya. Jemaah Indonesia, masyarakat Indonesia. Apakah jemaah kita itu tadi dia dalam suatu jemaah bangunan sosial yang bentuknya itu dijiwai oleh kasih sayang? Apakah dia adalah jemaah yang
desainnya itu, bentuknya itu didesain oleh kasih sayang. Sini adalah bicara tentang persaudaraan, persatuan yang didasarkan oleh kasih sayang, sangat menjunjung tinggi kesetaraan, persamaan hak, persamaan derajat di hadapan, kesepakatan bersama, perjanjian bersama di dalam bermasyarakat, ya, seperti di hadapan hukum berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ya kita sama, gitu. Apapun suku ras agamamu, gitu, itu sama. Yang membedakanmu adalah ya kemanfaatanmu, kontribusimu, karyamu, perbuatanmu untuk kehidupan dan kemanusiaan di dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa, bernegara tersebut. Bagaimana dengan kepemimpinan kita? Apakah kita mempunyai kepemimpinan yang berdasarkan kasih sayang? Bagaimana sih kepemimpinan yang memanifestasikan kasih sayang itu? Ya, kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang kerakyatan. Ya, sebaik-baik kepemimpinan adalah kepemimpinan yang kerakyatan, bukan yang feodalistik, bukan yang eksploitatif, tapi yang kerakyatan, yang melayani rakyat, yang melayani yang dipimpin, ya, yang menolong yang dipimpin, yang melindungi yang dipimpin, yang mensejahterakan yang dipimpin, mendidik yang dipimpin, ya, menolong yang dipimpin. Seperti Tuhan menjadi penolong kita, maka pemimpin juga harus menjadi penolong bagi yang dipimpin. Tidak ada yang lebih kerakyatan daripada kedaulatan rakyat. Tidak ada yang lebih kerakyatan daripada kedaulatan rakyat. Nah, inilah kepemimpinan kita. Rasulullah juga dulu memimpin sebagai hamba, katanya. Dalam arti bukan sebagai raja. Oke, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Ya, kita harus taat di dalam persaudaraan yang menjunjung tinggi kasih sayang itu tadi. Oke, jadi persaudaraan kita bukan hanya karena kesamaan agama, tapi karena kasih sayang, karena Tuhan. Kasih sayang kita karena Tuhan yang maha luas. Ya, Tuhan itu membawahi semua makhluk, maka yang kita kasih dan sayangi adalah semua makhluk. Itu namanya karena Tuhan. Kita sebagai suatu masyarakat, bagaimana dengan hubungan kita dengan masyarakat lain? Bagaimana hubungan kita dengan komunitas-komunitas manusia lain di luar daripada komunitas masyarakat kita sendiri? Ya, tentu saja kita bukan saling mangsa-memangsa, gitu ya, seperti di dalam dunia penaklukan dan pendudukan, dunia imperialisme kolonialisme yang menimbulkan negara imperium, yang menimbulkan negara penakluk, negara pemangsa. Karena kita sama-sama manusia, tentu saja kita harus hidupnya lebih beradab, ya kan, menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kan gitu kan. Jadi kita harus ya dengan jual beli yang sama-sama ridho, ya, jual beli yang sama-sama menguntungkan, mutualisme, ya, bukan parasitisme, mutualisme, bukan riba, ya. Bahkan kita banyak sedekahnya di dalam pelayanan kita, dalam produk kita, dalam pelayanan kita harus nilai tambah. Mereka semua adalah saudara kita. Ya. Jalan yang lurus, jalan yang merupakan manifestasi daripada cinta kasih sayang, ya, di dalam nama Tuhan, dalam Rahman Rahim, seperti itu. Jadi Pancasila itu, ya, sebagai dasar dalam buat kita untuk hidup bermasyarakat, hidup berkepemimpinan, dan hidup berinteraksi dengan masyarakat lain atau bangsa-bangsa lain, itu sangat Qur'ani, sangat-sangat Qur'ani, sangat-sangat menjalankan Al-Quran ini, ya kan. Dan kita jangan mengikuti ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, gitu. Yang dimurkai itu apa? Yang mereka yang tidak mau berubah, gitu, tidak mau ya berprogresif revolusioner, ya, hidup dengan cara yang sudah tidak beradab lagi untuk ukuran kedewasaan manusia misalnya, gitu ya. Karena kehidupan itu dia sifatnya dia nanjak terus, seperti menuju ke puncak gunung, gitu. Itu puncak gunung itulah puncak tertinggi daripada bentuk kehidupan. Kasih sayangnya itu sudah sedemikian rupa sehingga bentuk masyarakatnya, bentuk kepemimpinannya, dan juga bentuk hubungannya dengan masyarakat lain, bangsa-bangsa lain, penuh oleh cinta kasih sayang. Orang-orang yang dimurkai itu mereka yang tidak mau berubah, dan bukan mereka yang sesat, yaitu mereka yang tidak mau ya hidup di dalam cinta kasih.